Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Slowibo di channel kita yang tercinta dan pemirsa. Jumpa lagi di podcast yang kesekian. Dan video yang mau saya bahas adalah cara merubah arus AC menjadi DC. Tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Ada yang nanya nih pemirsa. Yang nanya namanya Haru-Haru. Bang, kalau mau buat output misal 24 atau 32 atau 64 volt DC, gimana cara aturnya Bang? Mohon pencerahannya. Kalau misalnya mau merubah arus listrik, merubah tegangan listrik ya. Merubah tegangan listrik menjadi 24, 32, dan 64 volt dari 220 volt AC ke DC. Kalau misalnya saya tunjukin di sini, ini kan simpel banget ya. Ini cuman pakai simpel banget pemirsa. Ini cuman pakai dioda sama resistor 1 ohm tanpa pakai kapasitor. Ini cuman rangkaian yang paling sederhana banget. Kalau mau nah, ini gini. Ini keluarnya tetap 220 volt. Kok 220 volt? Keluarnya keluarnya ya, keluarnya 220 volt DC. Kalau misalnya pemirsa nonton rangkaian ini bakal keluar tegangannya 220 bakal keluar tegangannya 220 volt DC. Karena resistor 1 mega ohm yang saya gunakan di sini itu tidak saya seri tapi saya paralel. Saya paralel di kedua kabel input arus AC. Arus AC itu kan ada fasa dan ground ya. Jadi keduanya itu saya hubungin pakai resistor. Dia bakal keluar 220 volt DC. Nah, merubah DC-nya gimana? Merubah DC-nya pakai dioda IN4007. Ini saya menggunakan dioda IN4007 ada 4 buah. Terus kalau misalnya pengen tegangannya diturunin jadi 24, 32 atau 64 volt, itu harus pakai resistor tapi di seri. Nah, saya kasih gambarannya dulu ya, saya kasih teorinya dulu. Prakteknya nanti saya tunjukin pas barangnya udah ada ya pemirsa. Pas barangnya udah ada nanti baru saya rakit, saya tunjukin ke pemirsa. Gimana caranya buat tegangan 220 volt AC ke 24 volt DC. Saya ambil 24 volt aja ya dulu. 24 volt DC. Jadi kita pakai pakai resistor 1 mega ohm itu kita gunakan untuk mengecilkan arusnya. Untuk mengecilkan arusnya. Resistor 1 mega ohm kalau misalnya di seri seperti ini. Resistornya ini di paralel ya. Kalau misalnya resistornya di seri, arusnya akan dihambat tapi tegangannya tidak dihambat pemirsa. Arusnya akan dihambat dari 6 ampere karena rumah kita pakai MCB 6 ampere yang biasanya disebut 1300 watt itu ampernya itu 6. Jadi 6 ampere itu kita tahan, kita kecilkan menggunakan kita hambat menggunakan resistor 1 mega ohm. Jadi itu keluarnya sekitar 0,00 sekian pemirsa. Jadi arusnya tuh kecil banget. Kalau untuk hidupin lampu LED yang satu biji aja, dioda LED yang satu biji itu hidup. Tapi kalau untuk banyak dia nggak hidup karena arusnya terlalu kecil. Kalau misalnya menggunakan resistor 1 mega ohm. Biasanya resistor 1 mega ohm itu diaplikasikan ke solder pemirsa. Misalnya gini ya, pemirsa punya solder, terus nggak tahu soldernya itu kan solder kan biasanya nggak ada indikatornya ya. Solder yang murah-murah itu yang harganya 15 sampai 30 ribuan, yang 40 sampai 60 watt itu kan biasanya nggak ada indikatornya. Kalau misalnya dia panas kita nggak tahu, kalau dingin kita nggak tahu. Artinya kita nggak tahu dia itu hidup apa nggak kecuali kita pegang soldernya terus kita deketin badan kita atau tangan kita ke
elemen pemanas itu kalau misal terasa hangat berarti soldernya aktif. Nah, kalau misalnya mau lebih enak untuk ngecek solder itu, tegangan solder itu dimasuki arus listrik apa enggak, supaya kita bisa tahu solder itu aktif apa enggak, kita bisa pasang LED pemirsa. Jadi salah satu kabel dari steker itu kita kasih LED, kita kasih LED, terus bukan di seri ding, di paralel pemirsa, di paralel. Jadi dua kabel itu kita rakit seperti ini, seperti rangkaian yang saya tunjukin ke pemirsa saat ini. Kita rakit seperti ini tanpa menggunakan dioda ya, hanya resistor aja. Itu kabel fasa dari steker, kabel fasa dan kabel ground itu kita kasih resistor sama dioda. Jadi posisi resistor dan diodanya itu seri. Setiap ujung itu akan disambungkan ke dua kabel, satu kabel ground, satu kabel fasa. Memang agak ribet ya kalau nggak ditunjukin pakai gambar pemirsa, tapi saya rasa pemirsa udah bisa paham deh, karena nggak susah amat ya untuk memahami itu. Jadi kalau misalnya udah kita pasang LED sama kita pasang resistor 1 mega ohm, kita bisa tahu dong. Kita bisa tahu nanti solder kita tuh, oh ternyata solder kita tuh aktif gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak hati-hati, jadi kalau misalnya maksudnya gini, jadi kalau misalnya kita lihat aja, dia udah bisa kelihatan arusnya masuk apa enggak. Kalau misalnya solder nggak dikasih lampu LED kan kita nggak tahu dia aktif apa enggak. Kembali lagi ke pertanyaan tadi ya. Kalau misalnya di paralel, kalau misalnya kita mau nurunin tegangan jadi 24 volt dari 220 volt AC itu, kita salah satu kabel fasanya kita seri, terus masuk ke rangkaian. Sebelum masuk ke komponen yang lain, dari ujung resistor itu kayaknya pemirsa bakal bingung ya. Gini aja deh. Kalau misalnya mau menurunkan tegangan 220 volt AC menjadi 24 volt DC, kita gunakan aja resistor 1 mega ohm yang kita seri di salah satu kabel steker. Kemudian setelah melewati resistor, arus itu akan kita masukkan ke dioda. Setelah keluar dari dioda, dia kan jadinya DC. Nah, supaya tegangan 220 volt itu jadi 24 volt, karena habis melewati dioda, dia masih tetap tegangannya 220 volt. Kalau misalnya tegangannya mau kita rubah menjadi 24, kita pakai IC 7824. Kalau misalnya ada dijual ya. Nanti tegangan plus dari dioda, output dari tegangan plus dioda itu kita masukin ke input dari IC itu, kemudian groundnya kita masukin ke ground, kemudian kaki nomor 3 outputnya itu akan menjadi 24 volt. Simple sih, seperti itu aja. Supaya dia lebih aman, tegangannya lebih aman atau tegangannya tuh tetap standby, kita kasih elko sebesar 36 volt. Mikrofaradnya bebas. Itu aja lah dulu ya pemirsa, semoga bermanfaat. Nanti saya bikinin videonya supaya pemirsa lebih jelas untuk memahaminya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye.